Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaisa Putri Asikin, kelas 12 IPS pada penugasan pembelajaran PKN dan Akidah. Kali ini saya mendapati tema yang saya bawa pada presentasi kali ini, yaitu Akhlakul Karimah sebagai pemersatu bangsa. Teman-teman, ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah, jadi akhlak merupakan sesuatu yang melekat pada jiwa manusia, yang daripadanya lah lahir perbuatan demi perbuatan gitu loh, yang mudah, yang kadang tanpa melalui proses pemikiran atau pertimbangan gitu. Nah, jadi adapun akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah itu apa sih gitu? Adalah akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, yang di dalamnya mengatur hubungan hubungan manusia dengan Allah gitu. Yang disebut apa? Hablum minallah, dan yang mengatur manusia dengan sesamanya itu adalah hablum minannas gitu. Dan yang kedua, ada karakteristik akhlakul karimah, yaitu seorang yang qanaah. Ya, maksudnya apa itu qanaah gitu. Nah, qanaah ini adalah menerima segala pemberian dari Allah gitu, maupun yang bersifat yang terkecil maupun yang terbesar gitu. Yang ketiga ada ikhlas. Nah, ikhlas itu kalian pasti familiar dengan kata ikhlas gini, karena semua orang pasti tahu dengan ikhlas gitu. Nah, ikhlas ini kita yang memang Allah berikan, apapun yang terjadi, apapun yang ditakdirkan untuk kita gitu, apapun yang Allah timpahkan kepada kita harus menerima itu semua. Kita karena hakikatnya kita harus bersabar, ya pokoknya kita harus ikhlas karena Allah gitu. Yang kelima ada sabar. Yang keempat ada sabar dari berbagai ujian, nikmat, kebahagiaan, kesedihan gitu loh. Karena hakikatnya orang pasti mempunyai karena hakikatnya seorang muslim pasti kita harus bersabar, kita harus ikhlas. Sama-sama ini, dari kata ikhlas dan sabar ini sama-sama mempunyai satu frekuensi ya gitu, karena mereka kayak berbarengan gitu. Kita harus sabar, kita harus ikhlas gitu. Nah, yang kelima ada istiqomah nih. Istiqomah teguh pendirian gitu loh. Maksudnya apa itu? Terhadap keyakinannya gitu loh. Kita harus teguh nih. Kita harus teguh dalam pendirian kita gitu. Nah, misalkan nih kita lagi sholat tahajud dan sholat duha gitu loh. Kita harus teguh dalam pendirian kita bahwa kita harus melakukan semua itu gitu. Terus kita harus istiqomah juga dengan segala hal yang kita perbuat itu gitu. Jadi kita harus istiqomah dalam segala hal apapun itu. Oke. Yang keenam ada tasamu. Nah, tasamu ini yang selalu lapang dada dan dan selalu memiliki sikap toleransi. Nah, dimanapun ia berada, dalam kondisi apapun hatinya gitu loh, ia akan selalu lapang dada dan tidak pernah menyalahkan orang lain gitu loh atas segala apa yang terjadi kepada dirinya gitu. Oke, jadi contoh akhlakul karimah sekarang nih. Yang pertama ada, ia memiliki pandangan yang masa depan yang baik gitu loh gitu. Itu dari Quran surat Al-Isra Al-Asyr ayat 18. Dan yang kedua, ia memiliki sifat atau pandangan yang positif. Dan ia akan percaya pada pendiriannya dan terhadap takdir Allah. Percaya terhadap takdir Allah yang menimpanya. Itu dari Quran surat Al-Isra ayat 37. Dan yang ketiga, memelihara kesehatan mental. Nah, maksudnya apa itu kesehatan mental gitu loh. Nah, ia akan menerima qada dan qadar Allah gitu loh. Baik itu yang baik ataupun yang buruk, ia selalu menerimanya setiap ujian yang
Allah berikan terhadap dirinya, maupun kesusahan, maupun kesedihan, maupun kebahagiaan sekaligus itu, maupun kesedihan. Karena hakikatnya seorang muslim emang harus ditakdirkan untuk ada ujiannya gitu. Berarti kalian itu mampu dengan ujian itu semua. Makanya Allah ngasih ujian itu kepada kita. Itu dari Quran surat Al-Imran ayat 112. Yang keempat, merendahkan diri dan tidak sombong. Itu Quran surat Al-Isra ayat 37. Dan yang kelima, yang terakhir, mencintai ilmu dan semangat belajar gitu. Nah, karena mencintai ilmu dan semangat belajar, kita sebagaimana seorang pelajar, kita memang harus belajar dengan kondisi apapun. Kita harus tetap belajar gitu. Kita harus belajar mencari ilmu, mencari kesuksesan dalam segala hal apapun gitu, mencari pokoknya mencari ilmu. Karena kita harus belajar. Itu dari Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa sih korelasinya antara akhlakul karimah ini bisa menjadi seorang yang memiliki tabiat akhlakul karimah? Ini tuh dapat menjadi pemersatu bangsa, bukan lain. Kita melihat Rasulullah, kepemimpinannya sangat luar biasa, Masya Allah banget ya. Ala Rasulullah adalah tauladan yang dapat dijadikan panutan di seluruh penjuru dunia. Kepemimpinannya adalah proses proses mengarah atau memperoleh aktivitas yang berhubungan dengan tugas dari anggota individu sampai anggota kelompok untuk mencapai satu tujuan. Ada pepatah bahwa semua orang adalah pemimpin, masing-masing dari kalian adalah pemimpin, dan ditanyai kepemimpinannya. Seorang imam kepala negara adalah pemimpin dan ditanyai tentang kepemimpinannya. Nah, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ditanyai kepada kepemimpinannya. Nah, para pemimpin ini bukan administrator yang suka mengatur orang lain, tetapi justru ia membawa air pengikutnya supaya gitu loh. Mereka dapat melakukan pekerjaan mereka gitu loh. Nah, sedangkan dalam firman Allah, sesungguhnya telah ada pada pengikut Rasulullah itu selalu teladan dan baik bagi dirimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, Rasulullah itu telah mencontohkan minimal 4 yang harus melekat pada diri seorang pemimpin, kata Rasulullah. Yang pertama adalah ada siddiq, yaitu artinya itu harus orang pemimpin bertindak benar dan berpihak pada kejujuran dan keadilan. Yang kedua ada amanah. Nah, amanah itu yang artinya dapat dipercaya. Nah, Rasulullah ini dijuluki gelar Al-Amin. Betapa Rasulullah menjadi panutan sebagai pemimpin yang patut dijadikan sebagai untuk pemimpin negara kita gitu. Yang ketiga ada tabligh, berarti menyampaikan segala sesuatu yang telah diamanatkan harus kepadanya. Jadi kalau mendapat amanat itu tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurangi. Jadi jangan pernah mengatakan dilebih-lebihkan gitu, pokoknya dikurangi gitu, jangan. Yang keempat ada fatonah. Fatonah itu yang berarti cerdas atau pintar. Nah, Rasulullah ini telah diutus Allah memiliki kecerdasan yang luar biasa gitu, dengan pemimpinnya, dengan sikapnya, dengan akhlaknya. Masya Allah banget, Masya Allah, tabarakallah. Nah, bagaimana simbol kepemimpinan ala Rasulullah? Beliau sangat mengkombinasikan kepemimpinan menjadi model yang sempurna
ia tentunya mengkombinasikannya akhlakul karimahnya gitu. Nah, dengan kekuatan akhlakul karimah, Rasulullah menciptakan kekuatan baru, adalah menegakkan dan menyebarkan ajarannya di seluruh penjuru dunia. Selain karakter dan kepemimpinannya yang istimewa, yang subhanallah, yang luar biasa kepemimpinannya Rasulullah itu, atau mengimplementasikan pada prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik, antara lain dalam memimpinnya selalu menggunakan sistem musyawarah ya. Musyawarah, menghargai orang lain, baik lawan maupun kawan. Sifatnya ramah, selalu menunjukkan kelembutan, lebih mementingkan umat daripada dirinya sendiri gitu loh. Terus cepat menguasai situasi dan kondisi. Jadi pemersatu bangsa, mengembangkan dasar-dasar perdamaian, pembawa rahmat bagi seluruh alam, dan serta konsisten gitu loh, dan tidak pandang bulu dan pilih kasih gitu loh. Nah, bahwa sebagai orang menyatakan kebanyakan orang mengatakan bahwa kunci kesuksesan kepemimpinan Rasulullah terdapat 4, yaitu inspiratif, motivatif, solutif, dan prediktif. Di samping itu, dalam memimpin kepemimpinannya, Rasulullah sangat dekat dengan orang-orang yang dipimpinnya dengan sebutan sahabat gitu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa yang akhlakul karimah serta orang, bahkan yang menjadi dirinya pemersatu bangsa, apalagi yang di zaman sekarang ya, antara suku, ras gitu, makin terpecah belah gitu. Yang patut ditiru, maka bukan mustahil pemimpin itu akan menjadi teladan bagi sebuah negaranya, bagi rakyatnya gitu. Jadi pemimpinnya harus benar, harus adil, harus tidak pilih kasih, harus tidak gimana-gimana gitu. Jadi pemimpinnya harus adil dan bersikap ramah dan bersikap akhlakul karimahnya. Oke, jadi segitu aja yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.